Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Tagar Shin Tae-yong dan Erick Thohir out menggema. Fenomena ini terjadi setelah timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024 karena hanya bisa mengakhiri grup B di peringkat ketiga. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, buka suara terkait tagar Shin out dan tagar Erick out. Dia kecewa dengan huru-hara di media sosial itu karena menganggap Shin Tae-yong dan Erick Thohir sama-sama telah berjuang untuk sepak bola Indonesia. Kalau minta tanggapan saya berkaitan dengan soal tagar Shin Tae-yong out dan Pak Ketua PSSI out, ini sangat disayangkan dan sangat ngawur menurut saya. Kenapa? Karena satu, kami ini sudah ada di jalur yang benar. Pak Ketua PSSI sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini. Shin Tae-yong juga demikian. Sudah bisa meletakkan dasar bagus dan berada di jalur yang benar dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih. Jangan hanya gara-gara gagal di Piala AFF 2024, yang memang dari awal tidak ada target yang harus dicapai. Targetnya adalah kaderisasi dan target utamanya adalah SEA Games 2025 dan juga Piala Asia U23 2026. Dengan kami mempersiapkan tim ini jauh-jauh hari seperti ini, ke depan kami bisa berkiprah lebih baik lagi. Memang kalau kita ingin semuanya instan, contoh seperti Piala AFF kami harus jadi juara, tentu semuanya harus ada persiapan. Tim Garuda kalah bersaing dengan timnas Vietnam dan Filipina. Turun dengan pemain U22 dan hanya 2 pemain yang berusia di atas 22 tahun, timnas Indonesia menorehkan 1 kemenangan, sekali seri, dan 2 kali kekalahan di grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia juga minim persiapan untuk Piala AFF 2024. Tim Garuda hanya berlatih selama seminggu di Bali. Sementara, kami tidak ada persiapan karena memang dari awal yang kami persiapkan adalah skala prioritas. Skala prioritas kami adalah SEA Games 2025 dan juga kaderisasi dan terakhir adalah Piala Asia U23 tahun 2026. Jadi, itulah yang harusnya sama-sama kita fahami dan memaklumi. Tetapi, kalau ini terus digoreng-goreng, dan dibelok-belokkan, Shin Tae-yong dan Pak Ketua harus out, jujur saja, saya sangat kecewa, kenapa harus seperti itu? Ini kita bicara konteks Piala AFF. Kalau prioritas utama pasti lolos Piala Dunia. Fenomena tagar STY out rupanya juga menjadi perhatian putra sulung Shin Tae-yong, yakni Shin Jae-won. Pesepak bola Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa ia dan keluarganya, termasuk Shin Tae-yong berterima kasih kepada supporter timnas Indonesia. Sebab, sudah memberikan dukungan kepada ayahnya, hingga kerap meneriaki nama Shin Tae-yong usai pertandingan berlangsung. Saya sangat berterima kasih. Keluargaku, ayahku, ibuku, aku, dan adikku juga sangat berterima kasih kepada fans Indonesia. Shin Jae-won mengatakan, bahwa dalam perjalanannya untuk bisa berlaga di ajang yang levelnya lebih tinggi, timnas Indonesia memang tidak selalu berhasil mengalahkan lawannya. Ketika momen pahit itu terjadi, sang ayah yang menjadi pelatih pun ikut terbawa-bawa dan mendapat kritik hingga komentar negatif. Shin Jae-won juga mengakui, bahwa dirinya mengetahui soal seruan untuk memecat Shin Tae-yong. Ia pun menyayangkan hal tersebut. Para penggemar menyerukan sebaiknya memecat Shin Tae-yong. Sebagai keluarga, saya sangat sedikit menyayangkan hal itu. Alih-alih tak puas dengan hasil kerja keras sang ayah, Shin Jae-won pun mengatakan, bahwa ia justru sangat bangga kepada ayahnya. Tak peduli seberapa banyak opini publik telah terbentuk mengenai Shin Tae-yong. Sebaliknya, aku sangat bangga kepada ayahku, karena timnas Indonesia bisa menahan imbang 1-1 Arab Saudi di kandang lawan dan menang 2-0 di GBK. Dari sudut pandang keluarga, menurut saya ini sangat luar biasa. Namun sekarang opini publik telah berubah setelah Indonesia gagal di pagelaran Piala AFF.
Jangan lupa subscribe, like dan share ya.